Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang machine learning. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah apa sih itu machine learning. Terus yang kedua, teknik pembelajaran pada machine learning itu apa aja. Terus yang ketiga, kita nanti akan mengenal tentang dataset. Terus yang keempat, kita akan mengenal tentang training dan testing. Setelah itu nanti akan kita membahas tentang project ataupun studi kasus yang sudah kami buat dengan kelompok kami, yaitu tentang cluster CBIR atau Content Based Image Retrieval menggunakan metode K-means clustering seperti itu. Jadi ada 5 tahap nanti. Pertama kita mengenal dulu apa itu machine learning. Terus yang kedua kita akan membahas yang teknik pembelajarannya seperti apa. Terus yang ketiga kita akan mengenal dataset. Yang keempat kita training dan testing. Yang kelima kita akan masuk ke tahap implementasi codingannya, mulai dari load data, terus kita proses ekstraksi fitur di situ. Setelah itu baru masuk ke training, setelah itu baru testing untuk mengetahui performa dari kode yang sudah kita buat ataupun metode-metode yang sudah kita gunakan. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi machine learning itu merupakan suatu bidang ilmu ya, Jadi kalau kita bisa anotasikan ya, ini kita hanya simulasikan. Jadi kita bisa singkat dengan ML. Jadi kita singkat dengan ML. Ya, jadi ML ini atau machine learning ini itu merupakan suatu bidang ilmu di mana bidang ilmu tentang machine learning ini itu merupakan cabang dari bidang ilmu artificial intelligence atau bisa kita singkat tentang AI atau populernya itu kecerdasan buatan. Nah, di teknologi machine learning sendiri itu kita mengajarkan kepada mesin, namanya juga machine dan learning. Jadi kita mengajarkan pada robot untuk membaca suatu data, dan di situ kita bisa berupa kalau untuk pengembangannya machine learning ini juga menganalisis data. Jadi setelah nanti kita akan bahas dataset ya. Jadi untuk machine learning ini akan belajar dari data-data yang akan kita inputkan pada mesin. Seperti itu. Itu gambaran umum tentang machine learning. Terus pemanfaatannya apa saja sih untuk machine learning? Itu salah satunya kita bisa lihat seperti contohnya kita pengenalan wajah. Kalau seperti misal kita punya smartphone, itu kan ada, kalau misal kita mau melakukan selfie itu ada kotak-kotak di sini melingkarkan kotak di wajah kita. Itu satu jenis yang kita anggap pendeteksian atau pengenalan suatu wajah kepada manusia. Terus pengenalan sidik jari, misal kita absensi di perkuliahan, kita menggunakan fingerprint. Di situ itu masuk juga ke machine learning ini. Nah, jadi dengan data yang ini tadi kita akan tahu siapa sih yang sudah absen dan lain sebagainya. Itu dari gambaran umum tentang machine learning. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang machine learning itu? Oke, misal masih belum, tidak ada masalah. Kita belajar lagi tentang teknik pembelajarannya seperti apa sih untuk machine learning ini. Nah, jadi kita hapus dulu. Kita clear all. Oke. Jadi untuk di machine learning sendiri itu ada 2 macam jenis pelatihan yang memang populer digunakan. Yang pertama
supervise, ini mohon maaf ya, jadi tidak terlalu mahir dalam anotasi supervise sama unsupervised. Kita tulis ANS saja ya. ANS. Oke. Jadi supervised dan unsupervised. Nah, di mana terus perbedaannya apa sih antara keduanya? Jadi supervised itu suatu metode pembelajaran. Jadi supervised learning sama unsupervised learning. Jadi di supervised learning sendiri itu suatu metode pembelajaran di mana pada tahap training data itu nanti akan ada data fitur dan ada data target atau pelabelan nantinya. Seperti tadi pengenalan wajah ataupun nanti di fingerprint, di pengenalan pola pada sidik jari ini nanti itu yang akan menentukan nanti sidik jari tersebut milik siapa ataupun jari tersebut yang sudah melakukan fingerprint itu siapa orangnya. Nah, jadi di fingerprint ini itu akan menghasilkan suatu data ataupun yang mewakilkan dari ciri-ciri dari jari orang tersebut, dan nanti akan ada data target di mana data target itu berupa orangnya siapa yang memiliki data dari fingerprint tadi ataupun dari finger data pada jari tadi. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa jadi yang supervised itu ada dua, itu data fitur dan data target. Dan di supervised sendiri itu macam-macam metode yang memang menerapkan supervised itu, contohnya seperti metode klasifikasi. Pasti banyak metode klasifikasi, contohnya backpropagation, support vector machine atau SVM, CNN, convolutional neural network, terus k-neural network ataupun KNN, terus ensemble learning, dan masih banyak lagi metode klasifikasi yang memang menggunakan metode pembelajaran supervised learning. Nah, terus yang kedua setelah kita bahas supervised, yang kedua adalah unsupervised. Nah, unsupervised ini training datanya itu hanya satu, yaitu data fitur saja. Nah, dan di unsupervised ini itu paling banyak dipakai di segmentasi, terus di clustering. Jadi misalkan kita punya banyak data mahasiswa yang memang tergolong mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu, itu kita bisa clustering dari data-data inputan, misal kayak data pendapatan orang tua, terus kondisi keluarga, kondisi perekonomian, terus data listrik atau seperti apa, itu bisa kita cluster. Ini tergolong mampu, normal, ataupun tergolong tidak mampu. Itu salah satu contoh kita misalkan di cluster. Untuk segmentasi bisa segmentasi citra di gambar image, suatu image bunga misalnya, ingin mana yang tangkai, mana yang memang batang pada bunga tersebut atau sebagainya, itu suatu segmentasi. Jadi hanya terdapat data fitur, tidak ada data target pada metode pembelajaran unsupervised. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama, apa sih itu machine learning? Yang kedua, teknik pembelajaran pada machine learning itu apa saja. Seperti itu. Apakah teman-teman sampai sini sudah paham? Semoga saja sudah paham ya. Jadi kita melanjutkan pada yang berikutnya, yaitu dataset. Jadi yang kita sudah rencanakan tadi ada 5. Yang pertama tadi apa itu machine learning? Yang kedua, teknik pembelajarannya seperti apa? Terus dataset, training testing, sama stadikasi. Itu clustering, CBIR, content based image retrieval dengan K-means clustering. Oke, jadi untuk yang ketiga itu ada pembahasan tentang dataset. Nah, ini ada satu web yang memang recommended banget untuk kalian mencari dataset aja. Jadi bukan, ini hanya salah satu contoh saja. Jadi coba ini kita hapus dulu, kita berhentikan anotasinya. Oke, mohon maaf.
Nah, jadi untuk jenis datasetnya itu five flower. Five flower di sini itu terdiri dari beberapa bunga, yaitu bunga daisy, terus dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Dari beberapa ini hanya 3 data bunga yang nantinya pada di kasus kita gunakan sebagai data training dan data testing yang nantinya akan kita bahas pada poin yang keempat. Nah, sekarang ada dataset. Nah, dataset ini penting ya sih. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menemukan data ataupun tidak mendapatkan data sama sekali, kita tidak dapat melakukan proses training, tidak bisa melakukan proses testing. Jadi nanti untuk ML-nya, mesin learning-nya tersendiri itu tidak gagal belajar gitu. Jadi hanya mesin saja, tidak ada learning-nya, tidak ada pembelajaran di situ akan suatu data atau dataset di situ. Jadi seperti itu. Jadi dataset itu memang sangat-sangat penting, teman-teman. Dan suatu catatan untuk di di Kaggle sendiri, untuk mendapatkan dataset untuk download di sini, kita harus masuk dulu di akun registrasi dulu. Nah, di sini. Jadi saya sudah ada akun dan kita harus masuk dulu. Kita harus login dulu baru nanti bisa download dataset. Kalau misal tidak masuk ataupun login terlebih dahulu di Kaggle-nya, itu akan gagal dalam download dataset seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk dataset itu saya merasa memang sangat-sangat penting pada proses machine learning tersebut, karena nanti akan kita mesin akan mempelajari data-data yang kita inputkan dan akan menganalisa, mentraining, mentesting untuk mendapatkan hasil seperti itu. Gimana? Udah paham ya? Untuk datasetnya memang sangat penting untuk proses machine learning sendiri. Kita masuk ke poin yang keempat, itu proses training dan proses testing. Nah, proses training dan testing memang tidak dapat kita lepaskan pada proses dataset tadi, karena dataset ini memang sangat penting untuk apa? Untuk kita training, untuk kita testing. Ada pembagiannya tersendiri, ada yang memang pakai 60-40, 60 training, ada 40 testing, ada yang 70-30, ada yang 80-20, itu tergantung dari teman-teman. Kebutuhannya seperti apa. Yang jelas harus yang paling banyak pada proses training atau pelatihan seperti itu. Itu harus lebih banyak untuk komposisinya dari 80-20, 70-30 seperti itu. Terus proses trainingnya buat apa? Proses trainingnya itu untuk mendapatkan model. Untuk mendapatkan model ataupun mendapatkan ciri-ciri khusus yang dapat mewakili dari suatu data tersebut. Kalau kita mengaca pada poin yang kedua tentang supervised dan unsupervised, kalau supervised, data fiturnya yang mencirikan suatu target tersebut. Misal di data wajah ataupun dari data jari. Jadi kita mengambil data dataset yang ataupun model yang ada di sini ini lebih mirip kepada siapa. Seperti itu. Ataupun kalau misal di unsupervised, proses ekstraksi fitur dari data tadi akan memunculkan suatu data yang memang mencirikan pada data. Jadi untuk proses pengklasterisasiannya ataupun segmentasinya nanti gampang seperti itu. Untuk pemecahannya, ini masuk klaster berapa, ini masuk klaster berapa, ini masuk klaster berapa, seperti itu teman-teman. Proses training untuk mendapatkan apa? Mendapatkan model. Nah, model sebagai apa? Nanti sebagai acuan di proses testingnya untuk mengetahui seberapa akurat performa dari metode yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi memang training testing itu sangat berhubungan erat. Gimana training untuk mendapatkan suatu model ataupun ciri khusus yang mewakili dari data. Terus nanti di proses training testingnya kita melakukan prediksi data-data yang tadi kita inputkan masuk ke apa, atau misalkan di supervise kita dapat memprediksi itu siapa. Kalau misalkan kita menggunakan wajah siapa.
Terus misalkan di clustering, dia data tersebut masuk cluster berapa? Cluster 1 kah, 2 atau 3? Seperti itu. Itu pembahasan berkenaan dengan training dan testing. Gimana teman-teman? Sudah paham sampai sini? Semoga paham ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Itu kita sudah 4 poin yang kita bahas. Yaitu yang pertama tadi, apa sih machine learning itu? Terus teknik pembelajarannya seperti apa? Terus datasetnya itu seperti apa? Terus apa lagi tadi? Training, testing. Oke. Jadi kita sekarang sudah mulai tahap masuk pada tadi kasus tadi. Nah, sebelum masuk ke sini, itu dari proses machine learning itu ada beberapa yang memang permasalahan. Tapi lagi untuk yang clustering, ada yang namanya bad data, sama bad algoritma. Jadi ada yang memang di bad datanya itu data terlalu banyak, terus pixelnya. Nah, dan terlebih lagi kalau untuk yang project seperti yang ini, itu data yang saya ambil itu berbeda-beda, pixelnya itu tidak sama rata. Jadi ada yang memang bentuknya persegi panjang, ada yang persegi, ada yang pixelnya itu intinya berbeda-beda. Jadi untuk datanya bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat di dokumen. Jadi data. Oke, jadi datanya itu ada yang lonjong seperti ini, ada yang maksudnya ada yang landscape, ada yang portrait. Jadi itu yang menyebabkan bad data juga. Jadi juga untuk jumlahnya ini kurang lebih ada 1890 item. Lumayan banyak untuk data, tapi kalau untuk lebih lengkap lagi untuk data yang ini saya rasa kurang. Seperti itu salah satu yang memang bad data di clustering, dan juga untuk yang di sini pixelnya itu berbeda-beda, dimensinya berbeda-beda. Kita di sini kita lihat 240 dikalikan 240, sedangkan yang di sini itu 320 dikalikan 213. Nah, ini merupakan salah satu bad data ataupun permasalahan di machine learning. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi langsung ke implementasi coding. Nah, untuk yang project yang CBIR clustering CBIR content based image retrieval menggunakan Kammen clustering. Jadi untuk algoritma yang saya pakai di sini adalah Kammen clustering. Ya, Kammen clustering. Jadi untuk yang di Kammen clustering ini kita harus menentukan dulu, ngeload data dulu, apa saja yang mau diinputkan ataupun menjadi dataset. Terus kita di situ juga menentukan centroidnya berapa. Nanti akan kita bisa lihat untuk centroidnya itu di mana. Terus menentukan klasternya juga. Jadi kalau misal memang kita maunya 2 klaster, 3 klaster atau beberapa pun itu tidak ada masalah. Dan di sini saya menggunakan 3 klaster 0, 1 dan 2. Dan di sini juga untuk ekstraksi fiturnya saya menggunakan histogram color. Dan di sini untuk yang fungsi di sini itu untuk fungsi yang memang untuk menjalankan untuk histogram color, untuk ekstraksi fitur pada image yang akan kita inputkan nantinya. Oke, yang di pertama kita seperti biasa mengimport ataupun juga import matplotlib. Yang pertama itu formsklearn. Kita menggunakan library dari scikit-learn. Cluster, kita kan mau clustering menggunakan Kammen clustering. Import Kammen. Jadi nanti kita untuk proses training, testing kita menggunakan library dari scikit-learn. Terus matplotlib.pyplot as PLT. Jadi nanti kita bisa menggunakan PLT-nya pada saat kita memanggil ataupun kita menggunakan untuk memvisualisasikan data. Kayak misalnya tadi untuk yang centroid itu kita harus memvisualisasikan.
Itu nanti kita menggunakan VLT untuk menampilkan gambar dan lain sebagainya. Terus CV2, nanti CV2 ini untuk membaca gambar tadi. Jadi kita mau meload data, kita menggunakan CV2. Untuk OS di sini kita yang seperti ini. Jadi kita lebih ke directory nantinya. OS directory, operating system. Terus NumPy. Nah, NumPy as NP, dan di sini kita bisa menggunakan NP untuk pemanggilan menjadi data itu kita convert menjadi bentuk array semuanya. Oke, kita lanjut di sini. Untuk di sini nih kita jalankan dulu. Nah, kalau udah tanda bintang seperti ini masih menjalankan, kita tunggu prosesnya sampai keluar angka. Nah, untuk mengetahui baris keberapanya, setelah di sini kita pencet L seperti itu. Jadi kita tahu baris berapa. Nah, di sini sudah muncul angka 1, berarti untuk proses runningnya sudah selesai. Nah, di sini kita klik saja, kita Ctrl Enter. Nah, sudah dijalankan, tinggal di set apa yang baru di sini, nanti kita tidak perlu ngerunning lagi. Nah, di sini untuk list data di sini kita untuk menampung data dari ini variabel nantinya ya. Jadi yang datasetnya kita itu dijadikan 1 nanti. Yang 1860 tadi kita jadikan 1. Nah, list data ini untuk list kosong untuk menampung nanti data-data yang sudah kita baca, dir 1, OS, list dir. Nah, di sini kita mencari data tersebut ada di folder mana sih. Nah, juga kita ke sini, ternyata ada di dokumen, ada di data. Di sini, dokumen dan data. Jadi kita bisa langsung di sini, data, ya, directory data, is directory data. For in dir 1, jadi kita melooping sebanyak data yang ada di dir 1, di direct 1. Dan di sini nama. Nah, jadi untuk pemanggilan di iMerit, fungsi di OpenCV itu namanya iMerit. Nah, di iMerit ini untuk yang pad ini untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan, semisal data ini dipindah, tidak perlu kita merubah codingan lagi. Kalau semisal tidak menggunakan yang ini, yang saya tanda blok ini, itu kita harus disesuaikan dengan apa ya, ditaruh satu folder dari sama codingannya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pad yang seperti ini, itu kita meskipun merubah posisi dari folder data, insya Allah masih terbaca seperti itu. Plus i, jadi indeks keberapa. Jadi for i indir 1, jadi nanti i-nya ini berisi nama dari masing-masing file. Jadi nanti nama sama dengan ditampung, jadi untuk yang sini ditampung di variabel nama, ditambahkan dengan nama filenya. Setelah itu baru nanti temp itu tugasnya untuk membaca data tadi, di load datanya tadi. Di iMerit nama, setelah itu baru nanti hasil dari baca data tadi ditampung di dalam list data. Nah, baru nanti saya buat variabel baru yang namanya data sama dengan np.array list data. Jadi nanti dijadikan array, disatukan seperti itu. Di print dataset, jadi kita mau mengetahui ukuran berapa kali berapa untuk dataset kita seperti itu. Apakah memang benar-benar masuk ke bad data atau seperti apa, kita lihat di yang proses yang ketiga ini. Oke, jadi untuk masih misalkan nanti tersebentar atau seperti apa, kalau masih tanda bintang itu masih belum selesai proses trainingnya, karena 1860 cukup banyak juga. Nah, ini 1890. Jadi kalau semisal datanya itu sama, maksudnya itu kayak dimensinya atau seperti apa, itu tidak akan muncul kata-kata seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul itu panjang datanya berapa, mohon maaf, banyaknya datanya berapa, nanti untuk dimensinya berapa, nanti
berapa kali berapa, kalau dimensinya berapa kali berapa. Kalau misal kita mencantumkan array biasa seperti itu. Jadi udah bisa dibaca datanya, bahwasanya datanya ada 1890. Kita ingin mengeprint, mengecek ini datanya ini memang sudah terkoneksi atau seperti apa. Kita ingin PLT kita menggunakan matplotlib untuk menampilkan data pada indeks ke 100. Dan di sini di imshow untuk menampilkan nanti. Kita kontrol enter. Nah, di sini akan tampil. Nah, kenapa kok warnanya seperti ini? Sedangkan yang di gambar kok nggak seperti ini? Ini kenapa kok warna seperti ini? Karena settingan awal kalau kita menggunakan iMerit membaca data, itu bentuknya bukan RGB tapi BGR. Maka dari itu, di sini, ini kita jalankan dulu. Nah ini, sebenarnya tadi yang 1890 harusnya datanya seperti ini. Terus untuk yang for i in range data shape indeks ke 0, data shape-nya indeks ke 0 berarti kan 1890 tadi. Jadi untuk for i-nya ini diulang sebanyak 1890 untuk mengconvert di data indeks ke i untuk mengconvert data ke i ke dari BGR ke RGB. Jadi tadi yang kita bahas BGR tadi akan dikonvert ke RGB. Kita jalankan. Memang mungkin agak tersendat teman-teman karena juga udah oke, kita jalankan. Jadi untuk yang di sini CV2 kita menggunakan di library untuk yang OpenCV untuk mengconvert warnanya tadi dari BGR menjadi RGB. Kita tampilkan kembali seperti itu. Nah, warnanya sudah terang, sudah ketahuan RGB-nya seperti apa gitu. Nah, jumhis ini yaitu jumlah histogram ya, jumlah histogram 16 sekat nanti. Jadi misalnya di sini itu dibagi nanti. Is all NP0s data shape jumhis di type integer. Oke, untuk jumlah histogramnya nanti yang 16 untuk yang histogramnya ya. Jadi untuk histogram mungkin nanti akan dipecah-pecah seperti itu untuk yang histogramnya. Jadi untuk yang histogram nanti itu mengecek untuk gambar yang kita kalau kita anotasikan seperti ini ya. Jadi misal kita punya gambar atau image oke, di sini 1, 5, oke, di sini 6, di sini 1, di sini 1, di sini 5, maaf jelek ya, 6, 2, 2. Oke, jadi untuk yang histogram itu untuk mengecek nanti untuk yang di sini ada angka 0 nggak sih? Nah, kalau misalnya nggak ada angka 0 itu untuk di indeksnya nanti di bentuk array-nya 0. 1 ada berapa sih? Ada 3 berarti langsung 3. 2 ada berapa? Ada 2. Terus 5 dan 5 ada berapa? Ada 2. Dan untuk yang 6 juga ada 2. Jadi ini untuk menghitung dari yang histogramnya tadi. Jadi setelah diekstraksi fitur tadi yang di sini, mohon maaf yang histogramnya tadi, jadi nanti akan dipecah menjadi 16 biar nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi nanti dimensinya nanti akan 1890 dikalikan 16 seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, kita close untuk anotasinya. Oke, jadi di sini data shape
datasheet ini yang memuat tadi yang 1860. Terus jumhis ini itu untuk 16. Yang 16 tadi. Nah, untuk yang argumen pertama pada empty zeros ini memerintahkan untuk sebanyak berapa di list kosong tadi yang dinolkan itu sebanyak berapa indeks. Nah, karena di sini 1860 dan juga di sini 16 ya sedemikian banyak gitu. Jadi 1860. Tipenya apa? Tipenya tipe integer. For i in range datasheet baru nanti akan ditranspose. Jadi kalau misal memang tidak ditranspose, kita coba ya. Setelah kita melakukan ekstraksi, oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk transpose-nya sebentar ya. Kita coba lagi. Henry. Nah, di sini terbacanya itu 16 kali 1. Jadi itu akan error. Kalau misalkan biar datanya 1 kali 16, maka di sini dikasih np dot, kita tinggal enter tab saja, transpose. Nah, kita kurung buka, kurung tutup, kita print kembali. Nah, di sini sudah datanya 1890 kali 16. Di sini kenapa kok hanya segini? Karena ini saya ngeprint di indeks kan ke 0. Seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke proses pelatihan. Jadi kita komen aja dulu. Proses pelatihan. Oke, di sini proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur. Histogram. Oke, proses pelatihannya itu karena tadi untuk yang kamin kita buat variabel baru untuk menampung jumlah klasternya. Nah, jadi untuk yang jumlah klasternya langsung ditaruh di argumen dari kamin, import dari yang sini kamin. Gitu. Setelah proses pelatihan kita jalankan dulu. Jadi setelah kita tentukan berapa klaster, baru nanti langsung kamin.fit. Jadi fit ini itu untuk mengcluster, mohon maaf, mentraining data. Jadi untuk mentraining data itu pakai metode fit is all. Dan metodenya yang data tadi yang 1860 dikalikan 16. Baru nanti di print kamin. Nah, di print kamin sudah selesai di cluster 3. Maksudnya itu udah dibagi menjadi 3 cluster. Nah, ini untuk cluster kita prediksi dulu. Nah, sudah proses predik, kita print. Nah, di sini itu karena kan datanya sangat banyak, kita coba print 0 sampai 1000. Caranya cluster indeks ke 0 sampai 1000. Nah, di sini memang banyak data duanya. Seperti itu. Oke, kita jalankan aja dulu. Bentar, di sini kayaknya tadi masih. Oke. Kita melakukan proses training lagi dan ternyata juga untuk merubah data sini menjadi 0 plus 0. Nah, ini kita untuk mengetahui centroidnya itu ada di mana sih, untuk menentukan data tersebut masuk ke klaster mana, itu ditentukan oleh centroid. Nah, kita mencetak
centroidnya. Nah, red. Jadi di scatter ini akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini untuk yang merah, kuning, biru ini merupakan centroid dari ketiga-tiganya, dari ketiga klaster tadi. Gitu. Terus list data di sini untuk proses testing. Karena tadi untuk proses trainingnya sudah selesai, kita sudah mempunyai data pelatihan di mana udah ada klaster di situ. Dan untuk klasternya di sini juga sudah digambarkan, ini klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3. Oke, di sini proses testing. Oke, jadi kita membuat list data baru, namanya list data 2, di mana indeks kosong. Lalu temnya tem baru, tem 2 sama dengan cv2 I'm read data bunga 1.jpg. Oke. Kalau berdasarkan di sini bunga 1 itu ada di sini kan. Berarti termasuk ke indeks ke 0 ataupun klaster ke 0. Oke, kita lakukan dulu. Oke, jadi kita untuk proses yang di sini kita pengen datanya juga membaca hanya satu saja, yaitu data bunga 1. Oke, setelah itu, nah di situ sudah ada keterangannya bahwa datanya ada 1, dimensinya ini 232, 320, itu sudah di-convert. Ya. Jadi kalau misalnya warnanya seperti ini bisa dikomen dulu, itu dijalankan lagi. Nah, ini baru sudah RGB. Jadi teman-teman bisa mengganti, mengkomen dan lain sebagainya. Misal memang nanti yang keluar seperti ini pada saat di sini masih belum di komentarin, tidak ada masalah. Seperti itu. Terus PLT AMSU, nah, ini sama. Nah, sama. Ini berwarna seperti itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan ekstraksi fitur lagi. Ekstraksi fitur. Fitur. Oke. Sama, jumlahnya sama, tetap 16. Terus NP0 sama, kurang lebih sama kayak yang di atas. Itu. Oke, ini hanya perbandingan yang di atas ya. Terus yang ini yang jump his 2 sama 16 juga, his new. Jadi yang tadi his all, sekarang his new, NP0, datanya cuma 1, jump his 2. Untuk menghasilkan 1 orang mahasiswa dan 6 itu apa ya, untuk yang 1 ini adalah jumlah datanya, 16 itu adalah jumlah dari histogramnya, seperti itu. Datanya sama, yaitu tipe datanya adalah integer. Name of data 2.shape, ini karena 1 ya. Nah, 1 ini sebenarnya digunakan atau tidak digunakan aja, karena tidak dipakai. Is new indeks ke 0 sama dengan np transport ekstraksi data indeks ke 0 jump his. Terus print his new. Oke, kita jalankan dulu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada hasil ekstraksi fiturnya. Jadi yang tadi untuk 1/16 itu adalah 1 di sini. 1 dimensi yang dimana datanya sebanyak 16. Seperti itu. Kita jalankan yang his new shape 1 kali 16. Kali ini kalau misalkan 16 kali 1 itu akan error. Kita coba predik termasuk ke klaster berapa. Nah, klaster 0. Nah, untuk yang kelas ini itu buat sendiri for index in range selain cluster. Jadi kalau misal nanti klasternya masuk klaster berapa, misal klaster 0, maka nanti klaster yang menghasilkan model tadi pada indeks berapa jika sama dengan klaster, maka nanti kelas.append indeksnya. Jadi yang diambil adalah indeksnya untuk mendeteksi yang CBIR tadi, seperti itu. Jadi sedangkan yang CBIR tadi ya misal nanti ada data yang sama, ya harus kita tampilkan seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti mohon maaf ya, jadi ada kesalahan.
itu untuk perancangan ya, sebenarnya harus kita sebelum ini harus perancangan dulu. Jadi kita anotasi aja ya. Kita anotasi aja. Jadi data, mohon maaf. Jadi jika kita mempunyai data untuk masuk ke yang ini, yang CBIR ya. Jadi pertama LD, load data. Terus yang kedua baru masuk ke ekstraksi fitur. Setelah itu baru ke proses training pelatihan. Training baru nanti akan mendapatkan model. Nah, setelah training baru nanti di testing. Ini baru testing. Nah. Tes. Oke, baru nanti akan keluar performanya itu seperti apa nih. Jadi kalau sudah di testing itu performanya seperti apa. Nah, di proses training ini, yang cluster itu sudah ada cluster. Nah, di clustering itu kita membuat variabel baru, itu yang namanya cluster 2. Yaitu dari hasil gambar tadi itu masuk cluster berapa. Ternyata masuk cluster 0. Jadi jika cluster index apakah sama dengan cluster 2? Jika sama, indeksnya yang dimasukkan dalam variabel kelas yang dibuat list seperti itu. Dan row di sini ini untuk menampilkan. Misal ini sudah mendapatkan keputusan atau prediksi cluster yang ke 0, maka nanti akan ditampilkan beberapa gambar yang masuk ke dalam gambar yang masuk dalam cluster ke 0 seperti itu. Di sini kita hapus dulu. Ini sebatas rancangannya. Jadi load data dulu, ekstraksi fitur, training, testing. Seperti itu. Kita hapus. Oke, pada row yang saat ini, ada row 5 call 5. Jadi nanti akan dimensinya itu 5 kali 5 untuk diisi oleh beberapa gambar. 6 data 20 itu, terus PLT subplot. Nah, ini untuk menentukan areanya. Jadi subplot kalau misalkan menampilkan satu, tinggal plt.apa.scatter, imshow dan sebagainya. Ini untuk menampilkan banyak gambar, makanya pakai subplot. Row, call, dan satu. Dan satu ini menandakan baris ke satunya. Row call-nya ini menandakan dia itu berapa kali berapa. Itu 5 kali 5, yaitu 25. PLTM show data 2 indeks ke 0. Nah, data yang tadi yang dimasukkan ke sini. Data yang ini masuk ke data 2 indeks ke 0. Itu. Terus PLT axis. Nah, PLT axis itu digunakan untuk apa? Nah, kalau kita tidak klik PLT axis, maka nanti yang akan keluar juga ada 0, 50, 100 seperti itu. Jadi makanya ada PLT axis ini itu digunakan untuk mengesampingkan kayak yang tadi, visualisasinya data kayak 0, 15 itu dikesampingkan semuanya. Terus for in range 6 data. Jadi kita proses iterasinya hanya 20 seperti itu. Karena gini, kalau misal 20 ini melebihi daripada 5 kali 5, maka kan error. Misalnya kita cek, kita lanjut dulu. Jadi PLT subplot row call i plus call plus 1. Jadi nanti akan pindah ke bawahnya untuk yang ini, pindah baris. Lalu itu tem data kelas indeks ke i. Jadi tem itu menampung
data dari kelas I yang tadi. Kelas I misalkan kelas I-nya ini masuk ke indeks berapa pada variabel kelas di atas tadi di sini. Jadi kita menampilkan data-data yang memang benar-benar di klaster 0 saja tanpa mengulangi gambar yang berulang, yang tercetak maksudnya. Sudah ini convert color PGR ke RGB, setelah itu kita jalankan juga. Time data kelas I, oke, yang di sini masih belum dijalankan. Nah, ini kalau sudah dijalankan, maka kan terdeteksi 0, 1, 2, 3, 4-nya tidak ada. Kita cek di sini. Oke, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada. Seperti itu. Jadi, di sini bukan merupakan di klaster 0, makanya tidak terdeteksi, tidak digolongkan pada variabel kelas tadi yang di sini. Nah, baru setelah ini kita tampilkan hanya 20 gambar saja. Oke, kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya gambarnya seperti ini, berarti gambarnya sebenarnya sudah RGB, cuman karena di RGB lagi itu akan kembali lagi. Ini bisa kita komen. Kita jalankan lagi. Oke, nah jadi sudah berubah warna seperti itu. Jadi kita tinggal main-mainkan ini aja. Seperti itu. Ini jadi untuk project CBIR kurang lebih seperti ini. Jadi program sederhana untuk project CBIR. Jadi tadi ada proses di test training, ada proses testingnya tadi. Jadi yang tadi itu di load data dulu, setelah itu baru ekstraksi fitur, setelah itu baru training, setelah itu baru testing. Nah, untuk yang di testing ini kita menggunakan data yang sudah di training tadi untuk memastikan performa benar atau tidaknya. Ternyata performanya juga cukup bagus. Udah 0 tadi untuk yang data yang bunga 1 itu merupakan klaster yang pertama. Jadi setelah itu dan klaster 0 maksudnya setelah dipredik akhirnya memang masuk ke klaster 0 seperti itu. Maka dari itu konsepnya nanti kalau sudah masuk ke klaster 0 maka nanti akan ditampilkan beberapa gambar saja untuk yang ada di klaster 0 seperti itu. Mungkin hanya itu dari teman-teman untuk penjelasan berkenaan dengan tadi kasus kita yang di poin yang kelima yaitu cluster CBIR content based image retrieval menggunakan Kamen clustering seperti itu. Mungkin sekian dari saya sendiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk misal ada masukan dan saran, silakan bisa komen di bawah biar lebih semangat lagi untuk membuat kontennya dalam kelas mata kuliah untuk yang di machine learning itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.